Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, senang sekali kita kembali tentunya menjumpai Anda dalam program Dewan Menyapa. Dan kali ini kita juga masih membahas tema yang sangat menarik terkait dengan tupoksi atau tugas pokok dan juga fungsi, kemudian juga sedikit profil Dewan dan juga pilkada ya. Nanti kita akan spill sedikit ya dengan narasumber kita di hari ini. Dan luar biasa di kesempatan kali ini kita sudah dibersamai oleh salah seorang anggota Dewan DPRD Kota Cilegon. Sudah hadir Bapak Muradi dari Komisi 1 Fraksi Berkarya DPRD Kota Cilegon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, aktivitas juga lancar ya Pak? Lancar. Terima kasih banyak Bapak sudah membersamai kita Ya, di tema kali ini dan juga kesempatan hari ini ya Pak ya. Boleh mungkin sedikit menyapa dulu Pak pemirsa dan juga mungkin masyarakat Kota Cilegon yang sedang Selamat menonton. sore. Terima kasih Pak. Nama saya Muradi dari Partai Berkarya dari dari Komisi 1. Komisi 1. Komisi 1. Komisi 1 Partai Berkarya. Wah, luar biasa. Bapak mungkin boleh kita langsung membincang terkait dengan tupoksi. Wah, ini mungkin sedikit boleh, mungkin pemirsa juga anggota Dewan kerjanya ngapain sih gitu ya Pak ya. Kemudian anggota dari Komisi 1 juga ini seperti apa tugas pokok dan fungsinya. Silakan. Jadi terima kasih kepada Ibu Dea yang telah memberikan waktu kepada kami untuk membicarakan mengenai tupoksi kami, yaitu Ketua Badan Musyawarah BAMUS. Antara lain bahwa tupoksi kami adalah dari DPR kelengkapan bahwa BAMUS itu adalah kelengkapan dari DPRD selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Nah, selama 5 tahun itu adalah perencanaan dari pada kegiatan-kegiatan dari fraksi dan semua anggota-anggota dari partai-partai lain. Yaitu karena dipilihnya dari BAMUS ini sebagai ketua karena dari masing-masing fraksi. Dari masing-masing fraksi itu menetapkan satu orang anggota BAMUS. Umumnya biasanya tuh ganjil dan perlengkapan itu juga tetap gitu. Perlakuannya dalam itu tuh tetap. Jadi tidak harus continue gitu. Harus continue. Antara lain fungsinya adalah yang pertama koordinasi antar DPRD dengan fraksi-fraksi. Ketua juga. Ketua apa namanya? DPRD. Hasil daripada kita selalu konsultasi juga ke ke Pak Heldi sebagai wali kotanya. Konsultasi karena apa? Kita ini di program dalam jangka waktunya itu 5 tahun. Dari pertama hingga 5 tahun, terus dibentuk juga program 1 tahunan. 1 tahunan, dari 1 tahunan itu kita program setiap akhir bulan kita akan mendapatkan rapat. Disepakatinya pekerjaan-pekerjaan yang akan kami lakukan. Yang sudah dirancang selama 1 tahun. 1 tahun ya. Kemudian dirapatkan setiap bulannya. Apakah ada perubahan biasanya Pak ketika sudah dirancang selama 1 tahun ya? Di pertengahan jalan atau mungkin di bulan-bulan tertentu? Setiap ada? akhir bulan. Setiap akhir bulan. Apabila ada kejanggalan-kejanggalan atau kita rapatkan kembali dalam hal minggu depannya atau kelanjutannya gitu. Baik, artinya ada selalu evaluasi yang kinerja setiap akhir bulan. Wah, luar biasa. Bagaimana nih Pak kemudian cara menyatukan satu suara dari masing-masing fraksi? Tentunya ini banyak saran yang memang dikumpulkan tentunya untuk pembangunan Kota Cilegon. Seperti apa nih Pak? Ya ini, jadi kita itu semua fraksi
memberikan saran-saran ke kita, diberikan kepada wali kota untuk ditetapkan sebagai acuan kerja, pengontrol juga kita gitu. Itu. Oke, acuan kerjanya dari Banmus Dari yang Bamus diserahkan. dari hasil Bamus, Ya. dari rapat harian gitu ya. Setiap ada pansus gitu. Setiap tahun juga ada pansus. Ya. Evaluasi terus. Oke, artinya kalau evaluasi akhir bulan kemarin sudah dilakukan, kemudian bulan ini nanti akan dilakukan Lagi menyambung. akhir bulan lagi ya, menyambung. Baik, kalau dalam jangka waktu 1 tahun ini Pak, apa yang tengah dibahas oleh teman-teman di Banmus? Ada hal yang lebih spesifik atau tidak ada yang spesifik, tidak ada yang spesifik ya, karena berjalan seperti biasa ngalir aja. Ngalir saja ya, karena karena memang udah terstruktur. Terstruktur ya. Tinggal melaksanakan aja. Tinggal melaksanakan. Aturan-aturan yang yang dikerjakan antara ketua Bamus sama ketua wakil dan wakil ketua DPRD. Udah itu satu paket. Baik, luar biasa. Kalau dari Komisi 1 Pak? Dari Komisi 1 untuk saya tuh ya mengevaluasi kadang-kadang untuk mengevaluasi dinas-dinas. Karena membawahi Komisi 1 itu seperti dinas inspektorat, dinas damkar, dinas, terus juga ada dinas-dinas lain yang tupoksinya untuk masuk ke Komisi 1. Intinya daripada Komisi 1 adalah supaya mengontrol juga kepala dinas atau stafnya untuk kinerja yang lebih baik. Kenapa? Karena kalau kinerjanya baik, otomatis hasilnya pun akan baik. Betul, baik. Apakah Bapak juga pernah mungkin ikut terjun langsung juga ke lapangan Pak, melihat mungkin kinerja para dinas, memantau atau? Ya pasti ya. Terutama kan di Sub, kan di bawah kita. Di Sub, oke. Di Sub, terus juga dinas P3 Damka Satpol PP. Satpol PP juga di bawah kita. Selalu mengikutkan lah saran-saran, terutama apabila ada kegiatan-kegiatan seperti ada kegiatan untuk yang kurang baik di daerah lingkar atau untuk bedeng-bedeng yang kurang baik, yang tidak etis lah ya. Iya, betul. Yang untuk warung-warung yang kurang etis dilihat gitu. Kadang-kadang juga konsultasi gitu. Baik, wah luar biasa nih, Komisi 1 menjadi orang tuanya bagi para dinas-dinas ya Pak ya. Dinas-dinas. Wah ini luar biasa nih, terus memantau kinerja dari dinas-dinas yang ada di Kota Cilegon, tentunya juga untuk memperbaiki Kota Cilegon juga menjadi lebih baik lagi. Siap. Nah, kalau prioritas Pak saat ini, adakah kemudian yang sedang dirumuskan dari Komisi 1 Pak? Terkait prioritas pembangunan Kota Cilegon? Kalau Komisi 1 sekarang ini persengketaan tanah yang lebih besar. Jadi selalu, tapi kita bukan memutuskan, kita hanya solusi untuk mendamaikan. Keputusan bukan di tempat kami, keputusan adalah di BPN atau ke dinas instansi lain. Karena penyelesaiannya rumit sekali. Kami selama ini menyelesaikan masalah-masalah itu, rumit. Permasalahan pertanahan itu masih di bawah ke Komisi 1. Dan juga terutama di lingkungan juga, termasuk juga ke Komisi 1, terutama seperti kemarin ada di Candrasri itu grooming untuk ada kegiatan ada yang meletus, udaranya juga itu juga salah satu, juga kita juga turut serta untuk mengkoordinasikan dengan masyarakat bagaimana bentuk ininya.
tapi sudah terselesaikan kerjasama dengan Pak Wali Kota dan instansi terkait yang terdekat. Gitu. Apa namanya P3 Damka apa nama Satpol PP, Satpol PP juga di bawah kita selalu mengikutkan lah saran-saran, terutama apabila ada kegiatan-kegiatan seperti ada kegiatan untuk yang kurang baik di daerah lingkar atau apa untuk bedeng-bedeng yang kurang bagus, yang tidak etis lah ya, yang untuk warung-warung yang kurang etis dilihat gitu. Kadang-kadang juga konsultasi gitu. Kayak gitu. Baik, wah luar biasa nih Komisi 1 menjadi orang tuanya bagi para dinas-dinas ya Pak ya. Dinas-dinas, wah ini luar biasa nih, terus memantau kinerja dari dinas-dinas yang ada di Kota Cilegon, tentunya juga untuk memperbaiki Kota Cilegon juga menjadi lebih baik lagi. Siap. Nah, kalau prioritas Pak saat ini, adakah kemudian yang sedang dirumuskan dari Komisi 1 Pak? Terkait prioritas pembangunan Kota Cilegon? Kalau Komisi 1 sekarang ini persengketaan tanah yang lebih besar. Jadi selalu, tapi kita bukan memutuskan, kita hanya solusi untuk mendamaikan. Keputusan bukan di tempat kami, keputusan adalah di BPN atau ke dinas instansi lain. Karena penyelesaiannya rumit sekali. Kami selama ini menyelesaikan masalah-masalah itu, rumit. Permasalahan pertanahan itu masih di bawah ke Komisi 1. Dan juga terutama di lingkungan juga, termasuk juga ke Komisi 1, terutama seperti kemarin ada di Candrasri itu grooming untuk ada kegiatan ada yang meletus, udaranya juga itu juga salah satu juga kita juga turut serta untuk mengkoordinasikan dengan masyarakat bagaimana bentuk ini. Tapi sudah terselesaikan kerjasama dengan Pak Wali Kota dan instansi terkait yang terdekat. Gitu. Yang kena masalah-masalahnya. Banyak juga ya Pak ya yang dinaunginya ya dari Komisi 1 ya. Wah luar biasa nih. Kalau ketika Bapak mungkin terjun langsung ke lapangan, kemudian juga bertemu dengan para masyarakat, saat ini apa nih Pak yang kemudian masyarakat sudah merasa puas dengan pelayanan Kota Cilegon dan juga yang belum puas? Ya sebagian masa banyak yang puasnya. Ada memang karena sebagian juga ada yang belum. Terutama tenaga kerja. Tenaga kerja lagi-lagi ya Pak ya? Karena kami sendiri adalah dulunya adalah karyawan dari Krakatau Steel. Jadi tahu kualitas-kualitas pekerja itu harus ditingkatkan. Terutama skillnya. Karena saya merasakan sendiri selama 34 tahun di Krakatau Steel. Gitu. Termasuk di daerah Cilegon sendiri masih banyak kekurangan. Kebetulan saya juga masih aktif di industri. Iya, membidangi untuk di mekanik yaitu hidrolik. Sambil kita juga mendidik anak-anak muda. Ada beberapa karyawan kami saat ini ada 16 orang di kami untuk ikut serta yang baru lulus, ikut terjun ke lapangan supaya nanti ke depan tuh lebih sudah bisa ada skillnya. Tapi di bidang hidrolik. Iya, mekanik ya, lebih spesifik untuk mekanik dan lebih cakap begitu tentunya skillnya. Apa yang kemudian yang biasanya dituntut oleh industri sih Pak terkait dengan tenaga kerja di Kota Cilegon? Apa nih kira-kira kurangnya? Kurangnya itu memang harus segala di-upgrade ya. Manusianya. Karena apa? Supaya disiplinnya. Supaya lebih diefektifkan lagi lah. Menyadari bahwa kita ini bekerja bukan untuk main-main. Supaya
hasil kerjanya itu juga menghasilkan sesuatu yang baik. Gitu. Karena saat ini saya lihat itu sudah mulai membaik, lah sekarang ini. Karena apa? Karena semuanya itu untuk skill-skillnya udah mulai tumbuh, walaupun lambat. Tak akui lambat, karena di tempat saya aja bekerja itu butuh waktunya sekitar 5 tahun sih untuk skillnya itu, baru kita lepas. Untuk jadi ketua regu atau apa. Oke, baik. Tentunya ini menjadi program yang cukup pada jangka panjang ya Pak Iya. untuk mempersiapkan SDM. Iya. Apakah kemudian di Banbos dan juga Komisi 1 juga ke arah tadi peningkatan Ya, SDM? meningkatkan harus gitu. Iya. Karena apa? SDM adalah salah satu unsur maju mundurnya daerah itu SDM-nya. Kalau SDM-nya tidak memenuhi, nggak potensial ya sulit, gitu. Menurut saya. Betul. Tapi seperti apa sih Pak daya juang atau mungkin semangat ya dari khususnya mungkin para generasi muda yang ada di Kota Cilegon? Apa sudah cukup juga untuk semangat bersaingnya dengan di luar Cilegon? Kalau untuk anak-anak Mental muda, ya, Pak, kalau ya? anak-anak muda sekarang udah sedikit membaik ya. Artinya bukan ini, ada baiknya ada buruknya. Ada baiknya itu sekarang tuh karena ditunjang oleh training-training atau pelatihan-pelatihan yang sudah disediakan seperti pengelasan, terus atau mekanik-mekanik, sistem pekerja, itu udah mulai kalau terjun ke lapangan juga sudah mulai membaik lah, tinggal ngarahkan aja gitu. Tapi perlu kesabaran tadi. Oh iya, perlu kesabaran. Karena skill itu tergantung pribadinya. Kalau semakin dia nafsu untuk belajar lagi, saya sendiri sekarang ini belajar bahasa Korea. Betul. Bukunya ada di mobil saya. Nah, Pak, karena apa? Ini di sini banyak orang Korea. Saya mulai belajar. Udah 3 minggu, baru 3 minggu. Luar biasa. Karena apa? Saya tahu bahwa kita itu kan sebentar lagi juga ada yang lanjut dan ada yang tidak. Hidup itu kan harus berjalan. Walaupun dikatakan tua, tapi jiwanya muda. Kan gitu. Ya. Kenapa? Karena apa? Walaupun tua, tapi kalau punya inovasi-inovasi bagus untuk jangka ke depan, dan juga menghasilkan sesuatu, itu masih muda. Kan gitu. Ya. Harus semangat. Oke. Ini semangatnya harus tetap muda, jiwanya dan semangatnya harus tetap menyala begitu ya Pak ya. Iya, untuk terus gitu, belajar karena berhenti belajar ini ketika kita meninggal dunia baru berhenti belajar. Nggak ada. Saya udah usia sekarang udah 66. Bapak sekarang 66? Iya. Oke. Tapi masih harus semangat untuk belajar kan. Oke. Wah, luar biasa nih, boleh di-spill Pak sedikit bahasa Koreanya annyeonghaseyo gitu ya Pak ya. Oke. Ini artinya kalau ketemu sama tenaga kerja asing Korea ya, sudah mulai lancar. Walaupun masih listennya pertama, tapi kan nggak nutup kemungkinan ke sana aja. Baru sekitar hampir 3 minggu. Hampir 3 minggu. Jadi sistemnya email. Oke. Belajarnya email sama handset. Ada gurunya. Ada gurunya. Wah. Ini belajar dari mana saja, di mana saja bisa ya Pak ya. Bisa, apalagi sekarang sudah digitalisasi. Ini menjadi contoh nih bagi para generasi muda juga harus tetap semangat belajar ya Pak ya. Tidak cepat puas. Apa Pak yang kemudian menjadi tips bagi Bapak? Saya sudah deh di titik ini sudah selesai. Artinya tidak cepat berpuas diri. Enggak, karena gini, hidup itu kan harus berjalan. Enggak harus berhenti. Kan begitu. Kan gitu, harus berjalan bergulir, enggak boleh berhenti. Kalau kita berhenti berarti kita udah stop segala-galanya. Gitu, baru berhenti. Kalau sekarang masih ada, kenapa tidak? Masalah manfaat enggaknya pasti yang tahu, yang Maha Kuasa, pasti ada manfaat. Pasti ada manfaatnya. Kalau belajar. Kalau belajar. Apapun belajarnya. Gitu. Itu aja motivasinya. Motivasinya itu aja. Iya. Dari hidrolik kemudian ke bahasa Korea. Wah, luar biasa. Baik, Bapak kalau kita boleh berhayal atau mungkin sedikit
mencita-citakan sesuatu hal yang ingin Bapak lihat di masa depan untuk Kota Cilegon, Bapak sendiri ingin seperti apa sih Pak Kota Cilegon? Kalau nggak belajar mulai sekarang, anak-anak muda, ini saya tertinggal. Karena persaingan itu harus selalu cepat. Cepat sekali persaingan itu. Kalau kita nggak menyiapkan diri, pasti tertinggal. Maka dengan itu harus yakin pada diri kita sendiri. Bahwa hidup itu harus ada mati mundurnya, maju mundurnya pada diri kita sendiri. Tidak boleh ketergantungan kepada orang lain. Iya, walaupun sudah ini harus. Karena keyakinan itu adanya di diri sendiri. Nggak bisa. Versi saya. Versi Bapak, oke. Pendapat Bapak mungkin ketika ada masyarakat atau mungkin generasi muda yang berpendapat belum difasilitasi oleh pemerintah, tapi kemudian juga dalam dirinya sendiri tidak ada kemauan untuk mencari. Kita sendiri mencoba ya, mencobanya gini. Saya baru anak-anak didik saya yang di hidrolik, itu semuanya baru lulus sekolah. Oke, SMK, SMA? SMK, ada yang SMA, ada SMK. Memang ada keterlambatan dari pihak SMA apabila dibandingkan dengan orang teknik. Kan gitu. Walaupun gitu kalau mereka tuh bisa mengejar, kenapa tidak? Kan begitu. Silahkan aja kompetisi di situ. Karena untuk masa depan dia sendiri deh. Gitu. Saya yakin semua pekerjaan pasti ada hasilnya, bermanfaat. Oke, dan juga itu tidak ada bantuan sama sekali dari pemerintah. Oke. Artinya saya mendidik bukan oh dari pemerintah ini enggak. Saya mendidik mereka walaupun hanya beberapa orang, tapi manfaat untuk keluarga-keluarga mereka. Betul dari itu satu aja, orang iya. Kita berharap bisa mengubah keluarganya dulu ya Pak ya sebagai unit terkecilnya. Oke, ya mudah-mudahan pemerintah juga menopang juga untuk orang-orang yang seperti kita ini dijadikan untuk mentor untuk orang-orang yang di bidangnya masing-masing, supaya mereka juga cepat untuk ke depannya lebih baik untuk yang lain. Gitu. Oke, terus belajar sehingga bisa berdaya saing ya, dengan tenaga kerja dari luar Kota Cilegon. Karena gini, maaf tak potongnya. Ya. Karena gini, saya mengalami orang sini dulu ya, orang sini sama orang luar beda jauh. Contoh kecil. Contohnya saya punya di anak didik di Krakatau Steel dari SMK 4 tahun dari Semarang. Sama STM dari sini. Ini maaf ya, bukan ini. Sekarang udah mulai tersusul lah, hampir sama. Itu jauh bedanya. Artinya apa? Kualitas keilmuannya gitu kan, atau manusianya kan gitu ya. Karena gini, saya punya anak didik itu orang Semarang itu lebih cepat. Kasih order gini-gini lebih cepat menyelesaikannya. Tapi kalau dari sini lambat. Jadi untuk penyesuaiannya tuh cukup lama. Tapi bisa mengikuti, tapi agak lama. Itulah kelebihannya. Maka dengan itu memang betul kalau misalkan ngambil dari dari SMK yang 4 tahun itu memang luar biasa. Karena 1 tahun itu di-upgrade untuk bekerja praktek. Lebih cepat kalau orang industri lain dengan yang lain. Ini bagi untuk industri. Iya, baik. Ya, salah satunya adalah tadi Bapak sudah di-spill juga disiplin ya, soal disiplin yang memang ini juga harus dimiliki oleh SDM lokal ya di Kota Cilegon. Baik, Bapak sedikit kita boleh spill atau membincang soal Pesta Demokrasi. Boleh ya Pak ya? Ini beberapa bulan lagi kita akan memilih kembali untuk wali kota Cilegon nih Pak. Apa sebetulnya sosok atau mungkin harapan Bapak ke depan untuk tentunya untuk Kota Cilegon yang lebih baik ini yang seperti apa nih Pak? Dari Partai Berkarya juga. Kalau Partai Berkarya itu sebenarnya gini, dulu itu dipimpin oleh Pak Heldi. Artinya
sekarang ditinggalkan tapi dalam arti mungkin bukan dalam dari tinggalkan 100%. Ditinggalkan. Kemarin itu saya udah ada semacam pertemuan dari fraksi berkarya. Dari fraksi berkarya itu belum memutuskan. Belum memutuskan. Siapa-siapanya. Oke. Karena saya belum bisa memutuskan, saya tidak bisa mengutarakan siapa-siapanya. Karena saya pribadi taat dan tunduk kepada partai kan. Siap. Gitu. Tapi melihat banyaknya foto-foto di baliho di jalan, Pak, tanggapan Bapak seperti apa? Banyak wajah-wajah yang tampil. Menurut saya semuanya baik, semua orang-orang baik. Ya toh, yang saya lihat ini juga bagus kan gitu. Gitu. Jadi semuanya juga kita nggak boleh suudzon dulu kan. Harus berpikiran positif. Kalau berpikiran positif, suatu saat juga pasti aura kita juga positif. Sampai. Wah, luar biasa. Ini terasa Bapak dari tadi kita membincang nih vibes-nya positif sekali dengan Bapak ya, semangat. Apa yang kemudian ingin dititipkan Partai Berkarya pada siapapun nanti yang akan menjadi pemimpin di Kota Cilegon, Pak? Terutama untuk generasi muda. Titip cepat-cepatlah untuk diberikan inovasi atau berikan untuk keahlian-keahlian. Kalau nggak gitu tertinggal dengan yang lain. Gitu. Mumpung lagi banyak pabrik, mudah-mudahan saya sih keinginannya orang lokal lebih banyak. Keinginannya gitu. Gitu. Karena apa? Kalau ada orang lokal yang lebih diterima di sini, di pabrik sini, otomatis kesejahteraan masyarakat sini juga terurai. Artinya terpenuhi. Contohnya, apabila orang itu orang jauh, tinggal aja di Serang. Orang Serang, contoh ininya, otomatis jajannya di Serang. Oh, di Serang. Di Serang betul. kan? Iya. Kalian pulang ya, Pak? Iya, pendapatannya dari sini. Gitu, maksudnya pendapatannya dari sini, tapi jajannya di sana. Sayang menurut saya. Versi saya. Jadi diharapkan kuota dari Cilegon bisa lebih banyak lagi, tapi juga diiringi dengan SDM yang mumpuni. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Muradi sudah membersamai kita. Semoga nanti kita ketemu lagi ya Pak ya. Makasih banyak. Untuk membincang terkait dengan program, kemudian juga tupoksi dari Banmus dan juga Komisi 1. Terakhir Bapak sebagai closing statement kepada pemirsa, apa yang disampaikan mewakili Partai Berkarya boleh atau mewakili DPRD Kota Cilegon boleh. Ya, kami terima kasih kepada warga Cilegon khususnya yang akan sebentar lagi menginjak akan adanya pemilu untuk memilih wali kota. Pilihlah secara yang baik, yang kira-kira misi visinya bagus untuk kesejahteraan kita semua. Itu aja. Cukup? Ya cukup. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Muradi dari Ketua Banmus ya Pak? Banmus, ya. Ketua Banmus sekaligus juga anggota Komisi 1 DPRD Kota Cilegon dari fraksi Berkarya. Kita doakan bahwa program tadi yang sudah Bapak highlight terkait dengan SDM yang berkualitas, yang mumpuni, ini bisa terwujud dan tentunya juga dari dorongan dari pemerintah itu sendiri ya Pak ya. Amin, amin. Dan juga semangat tadi untuk para generasi muda agar tidak berhenti belajar. Seperti yang selalu Bapak lakukan, sudah usia 66 tahun, tetap semangat untuk belajar hal-hal baru, karena memang selalu ada manfaat dalam belajar gitu. Pasti ada manfaat. Pasti ada manfaat ya. Terima kasih banyak pemirsa, tentunya nanti kita akan kembali lagi dalam program Menyapa Dewan di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.